kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan berdasarkan asas iman yang sama yang kita yakini. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa saat yang lalu saya dapat kabar bahwa Pak Ustadz Maher sudah berpulang. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya menyampaikan turut berbelasungkawa dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan ini juga teman-teman, sebenarnya video ini pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu, cukup lama memang, tetapi itu pembahasannya secara sekilas saja, dan karena itu mari kita simak sama-sama, karena ada beberapa poin yang perlu kita tanggapi terkait dengan kesalahpahaman beliau ini, yaitu Pak Ustadz Maher tentang sejarah iman Kristen. Karena itu mari kita simak sama-sama, dan ini tujuannya bukan untuk kemudian mencari-cari kesalahan beliau ya, tetapi sekalipun beliau sudah berpulang, kan videonya ini atau ceramah ini kan akan terus ditonton oleh banyak orang, dan untuk memberikan informasi yang seimbang agar kemudian hal itu tidak disalahpahami oleh kalangan yang menonton, maka mari sama-sama dalam bagian ini kita tonton dan nanti akan kita tanggapi. Ada Kristen Katolik, Tuhannya yang disembah Bunda Maria, bukan Yesus. Ada Kristen Protestan. Kenapa disebut Kristen Protestan? Saat mayoritas umat Kristen di dunia ini menyembah Bunda Maria, ada kelompok Kristen yang tidak setuju. Masa yang kita sembah Bunda Maria? Harusnya Yesus sebagai anak Tuhan. Makanya kelompok Kristen yang memprotes ini disebut Kristen Protes. Nah, itu sejarahnya. Baru tahu kalian kan? Hah? Udah tahu kan? Aku orang Batak. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan mengenai apa yang disampaikan oleh beliau ini tentu saja ini ada kesalahpahaman beliau ya. Karena pada dasarnya yang menyebabkan adanya gereja atau agama Kristen Protestan dengan agama Kristen Katolik itu bukan seperti yang disampaikan oleh beliau. Nah teman-teman, saya punya satu buku. Saya sarankan jika kalian tertarik mempelajari tentang sejarah pemikiran Kristen, kalian bisa membeli buku ini. Ini bukan berarti saya mempromosikan buku ya, tapi memang saya punya buku ini dan saya pikir isinya bagus. Dan kalau teman-teman tertarik, khususnya bagi yang belajar di bangku teologi atau kemudian yang juga mengambil jurusan pendidikan agama Kristen, bagi kalian yang belum punya buku ini silahkan dibeli. Ini edisi revisi teman-teman. Saya beli sekitar 1 tahun yang lalu, harganya saya beli itu 112.000. Saya beli 112.000, nggak tahu sekarang sudah naik atau sudah turun atau ada diskon seperti apa, silahkan kalian cek. Ini adanya di BPK Gunung Mulia yang ada di Jakarta. Nah memang di dalam isi buku ini dijelaskan tentang sejarah pemikiran Kristen dan juga dibicarakan beberapa hal terkait dengan pemikiran-pemikiran baik di gereja Kristen Protestan maupun di gereja Katolik Roma ini teman-teman. Ini dimulai dari pertama teman-teman ya dimulai dari tahun 500 Masehi, kemudian tahun sampai ke ini sebentar ya sampai ke pemikiran Kristen di dunia modern setelah tahun 1800. Jadi ini memang cukup banyak teman, ini bagus nih. Aku sarankan kalian punya buku ini bagi kalian yang tertarik, apalagi yang ada di bangku teologi ataupun di pendidikan agama Kristen yang jurusannya ya. Dan mengenai apa yang disampaikan oleh beliau ini tentu saja tidak seperti itu ya. Karena salah satu faktor sebab munculnya agama Kristen Protestan atau terpisah dari agama Kristen Katolik sebelumnya ini karena perbedaan pengajaran. Salah satunya adalah mengenai pemahaman tentang penghapusan dosa yang kita kenal dengan sebutan surat indulgensia atau surat penghapusan dosa. Sekitar 1 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, saya juga dapat satu video yang mana itu terkait dengan ceramahnya Pak Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa agama Kristen Protestan itu jauh beda dengan agama Kristen Katolik. Memang dalam beberapa hal dua agama ini beda dalam beberapa hal, tetapi yang menarik perhatian adalah Pak Ustadz Yahya Waloni juga menyampaikan bahwa orang yang beragama Kristen Protestan itu tidak bisa pergi ke gereja Katolik pada hari Minggu dan demikian sebaliknya karena liturgikanya berbeda. Nah teman-teman, ini memang memberikan kesannya karena sekarang sudah ada Protestan, sudah ada Katolik, jadi seolah-olah dua agama ini benar-benar terpisah dan tampak mungkin bisa disalahpahami oleh orang bahwa tidak ada persamaannya. Menurut pengamatan saya atau pengetahuan saya sendiri yang saya ketahui,
bahwa agama Kristen, Protestan, dan juga Katolik ini punya beberapa persamaan. Salah satunya adalah mengenai pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga satu-satunya juru selamat untuk bisa sampai ke dalam kerajaan sorga. Itu salah satunya saja. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan, sekalipun Kristen Protestan dan Kristen Katolik ini memang secara pengajaran beberapa halnya beda, tapi bukan berarti maka kedua agama ini benar-benar terpisah dan tidak bisa lagi bekerja sama dalam hal iman. Karena bagi saya secara pribadi, saya tidak tahu bagaimana teman-teman menilai hal seperti ini. Tapi bagi saya seperti ini, selama kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat, saya pikir kita bisa bekerja sama dalam hal seperti itu. Bahkan termasuk juga sebenarnya di dalam Kristen Protestan, misalnya saja juga ada beberapa hal yang berbeda terkait dengan baptisan, misalnya ada yang menganut baptis percik, ada yang juga menganut baptis selam. Jadi bagi saya sih hal seperti itu ya silakan saja, tetapi saya lebih fokus pada pengakuan iman bahwa Yesus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat. Percaya pada eksistensi Allah Tritunggal dan juga percaya kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab Yohanes 1 ayat 1 dan juga ayat 14 dan juga Yohanes 3 ayat 16. Dan saya pikir kita bisa saling melengkapi walaupun ada beberapa hal yang di dalamnya terkait dengan pengajaran tidak sama. Ya saya pikir itu kekayaan intelektual ya. Karena masing-masing kita punya cara berpikir, punya pendekatan, dan juga punya pemahaman serta pengalaman rohani yang berbeda-beda. Tetapi dalam hal itu saya melihatnya, marilah kita bekerja sama pada hal-hal yang sama yang ada di antara kita semua. Karena saya pun juga sebenarnya pernah ke gereja Katolik, karena teman-teman saya itu beberapanya beragama Katolik, dan sekalipun sebenarnya saya juga punya teman yang Muslim. Ya, sekalipun saya sering menanggapi ocehan para mualaf, tetapi bukan berarti saya tidak punya rekan Muslim. Beberapanya saya punya rekan Muslim, dan mereka tahu saya sering menanggapi ocehan dari para mualaf, dan mereka memaklumi itu karena ini bagian dari saya melaksanakan tanggung jawab iman sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab, bahwa kita harus siap sedia dalam segala waktu untuk mempertanggungjawabkan pengharapan iman yang ada pada kita di dalam Tuhan. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan murah hati. Ya teman-teman, jadi pada kesempatan ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Mahir ini, dan bagi teman-teman yang kalau di kalangan Kristen mungkin sudah paham ya, sudah tahu, tetapi bagi teman-teman yang bukan Kristen, mengenai munculnya Kristen Protestan ini tidak seperti yang disampaikan oleh beliau, tidak seperti itu, tetapi ini terkait dengan perbedaan pengajaran. Karena hal ini sebenarnya juga pernah disampaikan oleh seorang ustadz, saya lupa siapa namanya teman-teman, kalian bisa memperhatikan di video-video sebelumnya. Beliau juga menyampaikan bahwa hampir serupa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mahir ini. Jadi saya pikir ini perlu untuk direspon supaya orang-orang di luar sana tidak salah paham tentang iman Kristen. Dan karena itu terima kasih bila kalian punya informasi yang lain terkait dengan, karena saya tidak mau membahas tentang iman Kristen di dalam konteks Katolik ya, karena memang beberapanya kan beda. Waktu itu sebenarnya di video-video sebelumnya itu saya pernah sertakan penjelasan dari Romo Aba atau Romo Mondeso nama channelnya. Beliau sudah memaparkan bahwa di dalam agama Katolik itu, sebelum ada gereja Protestan pun, karena sebelum ini kan satu, ya, tidak pernah katanya dilakukan penyembahan terhadap Maria. Maria itu diterima sebagai atau diyakini sebagai manusia biasa, tetapi dia punya keistimewaan karena ia dipakai oleh Allah sendiri untuk inkarnasi Sang Juru Selamat.